أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu, yang saya Emi Indrais. Beliau juga adalah pelatih di tingkat nasional. Beliau juga adalah alumni dulunya masih Yain Palu ya. Beliau adalah salah satu guru yang memiliki prestasi-prestasi di tingkat nasional. Selamat bergabung. Wabil khusus kepada seluruh teman-teman mahasiswa pendidikan profesi guru dari, ya saya katakan dari berbagai provinsi atau katakanlah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selamat bergabung. Semoga Bapak Ibu mendapatkan berkah insya Allah di akhir pelatihan ini dengan bergabung pada LPTK UIN Dato' Karama Palu. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta, narasumber, panitia yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan penting khususnya bagi mahasiswa, berupa kegiatan pengayaan dalam rangka pelatihan pembuatan media pembelajaran inovatif. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Jurusan tadi bahwa pelatihan ini dimaksudkan agar memberi wawasan kepada para mahasiswa dalam rangka untuk membuat media pembelajaran inovatif. Ya. Mengapa? Ya, ada latar belakangnya bahwa berkaca atau bercermin atau berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPG pada tahun 2021 ada dua kelemahan utama yang masih kita miliki dan harus kita pikirkan bersama. Kelemahan pertama itu adalah tentang pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Kalau kita lihat pekerjaan mahasiswa pada angkatan 2021 itu oleh banyak dosen itu dianggap belum cukup memadai dianggap sebagai sebuah media pembelajaran. Maka di tahun 2022 ini kita mencoba mengajak mahasiswa, teman-teman semua bagaimana membuat atau paling tidak memberikan dasar-dasar pengetahuan atau paling tidak memberikan dasar-dasar pengenalan terhadap beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Hasil evaluasi yang kedua bahwa masih atau kelemahan kita yang lalu sehingga kalau sekalipun tingkat kelulusan untuk UIN Dato' Karama Palu itu tergolong tinggi juga ya, tetapi kita masih ingin agar meningkat dari itu. Kalau perlu 100% satu kali bersamaan semua teman-teman ini ujian lalu lulus semuanya. Nah, ternyata kita temukan bahwa masih banyak teman-teman mahasiswa itu belum terbiasa dengan membaca soal-soal HOTS ya. Di samping soalnya agak panjang, membutuhkan analisa, jawabannya juga membutuhkan analisa, sementara
antara satu tes atau antara satu tes dengan tes yang lain itu ditentukan waktunya. Nah, ini kelemahan. Sehingga saya sarankan juga kepada panitia, moga-moga bisa nanti panitia juga memikirkan bagaimana melaksanakan pelatihan membuat, karena mahasiswa juga disuruh membuat soal HOTS misalnya, bagaimana teman-teman ini bisa membuat sekaligus bisa memahami soal-soal HOTS itu terutama nanti pada UP dan sebagainya. Nah, ini dua inilah kemudian yang ingin kita berikan penguatan sehingga teman-teman mahasiswa insya Allah paling tidak memiliki wawasan dalam rangka tidak hanya untuk menghadapi PPG ini, tetapi juga dalam rangka nantinya untuk peningkatan profesi sebagai seorang guru. Karena walau bagaimanapun ya masih banyak kritikan yang kita dengar bahwa PPG ini itu belum memberikan hubungan yang sangat signifikan antara setelah lulus PPG dengan kinerja profesinya. Nah, ini juga menjadi kritikan bersama buat kita. Sehingga tentu bukan hanya LPTK yang berkewajiban, tetapi juga teman-teman mahasiswa PPG ini yang semuanya insya Allah, yang semuanya adalah guru, untuk senantiasa secara pribadi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas profesionalnya. Sehingga itulah kemudian itulah yang mendasari sehingga pelatihan hari ini kita buat. Nah, mungkin itu. Saya hanya membaca tadi dari laporan ketua panitia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama ya selaku dekan juga, selaku pimpinan fakultas, selaku pimpinan lembaga pelaksana tenaga kependidikan di UIN Dato' Karama Palu ini mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu dari seluruh daerah yang sudah ditetapkan menjadi peserta PPG pada jurusan PPG Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Dato' Karama Palu. Tentu banyak hal yang sudah dirasakan, banyak kendala dan sebagainya. Kan tetapi selaku pimpinan fakultas juga selalu mengharap Bapak Ibu kerjasamanya yang baik. Memang pasti Bapak Ibu keluar dari zona nyamannya. Yang dulunya tidak terganggu ketika hari libur, maka pada masa-masa PPG ini pasti terganggu. Orang berlibur di luar daerah, kita hanya berlibur di depan laptop ya. Tetapi ya semoga dengan itu semua insya Allah kita memperoleh berkah. Yang kedua, biasanya kalau pulang mengajar sudah tidak ada tugas apa-apa, sekarang dalam masa-masa PPG ini ya, itu kita bertambah tugas dan sebagainya. Nah, jangan ada pikiran di kita bahwa ya sudahlah nanti terakhir baru saya kerja tugas saya, karena semakin hari tugas PPG itu semakin meningkat dan itu tuntutan. Kami sebagai dosen tentu tidak bisa berbuat banyak juga kalau tugas-tugas itu tidak dilaksanakan. Mengapa? Karena seluruh sistem ini terpantau juga oleh panitia nasional. Bahkan tidak sedikit biasanya panitia nasional itu memberikan teguran kepada misalnya ketua jurusan. Mengapa progres, mengapa ada dosen yang tidak tercapai jam belajarnya, mengapa ada mahasiswa yang tidak tercapai jam belajarnya. Nah, ini harus di catatan penting kita di dalam mengikuti pelaksanaan PPG ini, sehingga tugas-tugas itu memang harus dilaksanakan secara baik, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan yang paling pertama Bapak Ibu harus memperhatikan isi kontrak dari hari ke hari, apa yang dituntut, apa yang harus dilaksanakan, tugas apa yang harus ditunaikan, bagaimana cara menunaikannya ya. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, itu mungkin dan saya yakin Bapak Ibu pasti ya ada zona nyaman yang terganggu, tapi ya tidak apa-apa untuk memperoleh kenyamanan baru, ya kan begitu teorinya. Untuk memperoleh kenyamanan baru, kita harus dulu keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu yang suami istri kan sudah pengalaman. Kalau mau merasakan pengantin baru ya bertengkar dulu 3 hari 3 malam, tidak
istilah orang Palu 3 hari 3 malam tidak baku omong, begitu malam keempat pasti ada kenyamanan baru. Nah itu, jadi kalau mau merasakan kenyamanan baru, buatlah ketidaknyamanan dulu, ya. Nah itu sudah rumusnya itu. Jadi kita harus selalu keluar dari zona nyaman kita, karena yang nyaman sekarang kita rasakan ini ya ternyata ada yang lebih nyaman. Nah untuk keluar merasakan yang lebih nyaman itu ya harus keluar dari zona nyaman kita sekarang. Nah begitu kira-kira teorinya, sehingga Bapak Ibu ya harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelatihan ini. Sehingga insya Allah Bapak Ibu nanti bisa memperoleh berkah yang memadai, karena kerja keras itu ya hasil tidak pernah mengkhianati kerja kerasnya, atau ya Bapak Ibu yang paham. Nah yang kedua Bapak Ibu, bahwa di samping problem yang kita hadapi tadi, kita sekarang ini berada di era yang semuanya sudah terbalik. Nah sehingga ya saya sangat berterima kasih kepada panitia, karena panitia mencoba menggelisahkan dirinya. Apa yang bahasa kita lakukan, Pak? Dia bilang dalam rangka untuk bersama teman-teman menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Ya, banyak teori yang sudah mengungkapkan, tetapi saya yakin bahwa boleh jadi teori itu tetap berdasar kepada ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena zaman mereka tidak akan seperti zamanmu. Ya, nah ini menarik. Didiklah anak didikmu itu sesuai zamannya, karena zaman mereka itu tidak sesuai dengan zamanmu. Nah, zaman saya dulu adalah zaman di mana orang suka berpikir panjang. Suka berpikir panjang, membaca sesuatu itu, menganalisis dan sebagainya. Nah, anak-anak milenial sekarang, anak-anak milenial itu atau generasi milenial, nah, mungkin Bapak Ibu mungkin masih ada yang generasi milenial ya. Kalau saya dan pemateri dan panitia ini bukan generasi milenial, tetapi generasi kolonial. Kan ada dua. Ada generasi kolonial, ada generasi milenial. Ya. Anak-anak milenial itu cara berpikirnya praktis. Tidak membutuhkan narasi panjang. Kalau pertanyaannya, kalau saya lakukan ini apa yang terjadi? Kalau saya lakukan ini apa yang terjadi? Kalau kita dulu belum melakukan sesuatu itu sudah memikirkan 10 kali, karena kita pikir 10 kali akhirnya tidak jadi-jadi. Akhirnya tidak jadi-jadi. Anak-anak sekarang coba kita lihat. Itu berpikirnya pendek sekali, bukan berpikir pendek ya, akan tetapi dia sudah tidak berpikir panjang. Pokoknya dia bertanya, kalau saya kerjakan ini apa yang terjadi, sehingga yang punya nyali dia laksanakan. Kalau dia peroleh dari sesuatu itu, kalau nyaman dia peroleh, dia lanjutkan, kalau tidak dia stop. Nah, kalau dulu guru-guru kita mengajar itu, coba Bapak Ibu, mungkin ya Bapak Ibu masih ada generasi kolonial. Pokoknya saya dulu itu kalau sekolah, waktu saya sekolah baik di Sanawiyah, Alia, dan perguruan tinggi, pokoknya begitu guru masuk, Assalamualaikum, kata pertama yang dia ucap, buka buku, sediakan pulpen. Setelah buka buku, sediakan pulpen, mulai guru mengimla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tempuk begitu mengimla. Begitu dia ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti imlanya sudah selesai, pelajaran juga sudah selesai. Generasi tulis. Jadi kami merasakan generasi tulis. Kemudian setelah terjadi generasi tulis, pindah lagi ke generasi baca. Generasi baca. Yakni kita ya pada saat waktu kuliah itu sudah disuruh membaca, pokoknya bacalah sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ada generasi tulis ya, kalau ini analisis saya ya. Kemudian generasi baca. Nah, anak-anak yang kita dapatkan sekarang bukan generasi tulis, bukan generasi baca, tetapi generasi kerja. Makanya Bapak Ibu kalau membuat soal, kerjakanlah.
Tidak lagi bilang analisis lah yang jawabannya soalnya pendek lalu jawabannya 2 lembar. Kami dulu waktu mahasiswa itu soalnya 1 baris, kalau jawabannya tidak 2 lembar kertas folio itu tidak diterima.